Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Pertemuan kali ini tentang determinan matriks. Matriks 2 kali 2, determinannya itu sangat sederhana, cukup dikali silang. Misalnya, ini matriksnya 27, 3, 5, maka determinannya itu adalah, jadi tanda determinan itu menggunakan menggunakan kurung siku, kurung mutlak. Itu dikali silang, yaitu ini 2 kali min 5 dikurang 3 kali 7. Jadi 2 kali min 5 kurang 3 kali 7. Jadi hasilnya sama dengan min 31. Kemudian kalau matriksnya 3 min 5 6 1, maka determinannya itu adalah 3 kali 1 kurang 6 kali 5. Jadi 3 kali 1 kurang 6 kali min 5. Harus hati-hati dengan tandanya. 3 kali 1, 3. Min, minusnya genap, berarti nanti jadi plus. Kalau minusnya ganjil, berarti dia akan menjadi negatif. Kalau perkalian ya. Sehingga ini menjadi plus 30. 30 tambah 3 jadi 33. Oke. Kemudian matriks 3 kali 3. Ya. Matriks 3 kali 3 kita menggunakan metode Sarus. Yang pertama kita menggunakan metode Sarus, contohnya gini. Ini matriks saya 3 kali 3 dengan komponen seperti ini atau elemen seperti ini. 2 min 2 4, 1 5 min 6, dan min 3 4 1. Nah, apa itu metode Sarus? Jadi kita buat dulu matriks ini, kemudian kita tambahkan 2 kolom pertama. Jadi ini matriksnya lengkap kita tulis seperti ini. Kemudian ditambahkan 2 kolom lagi. Ini. Kemudian kita tarik garis menyilang diagonal dari sini. Jadi ini. Nah, jadi yang ke bawah ini itu kita kalikan. Jadi 2, 5, 1. Ini 2 kali 5 kali 1. Yang ke arah bawah panahnya itu plus. Jadi yang kedua min 2 kali min 6 kali min 3. Nih, ke arah bawah itu plus. Kemudian plus lagi. 4 kali 1 kali 4. Kemudian kita silangkan tapi ke atas. Jadi diagonalnya ini 3, min 3, 5, 4 di sini. Nih, tapi kalau yang ke atas itu negatif. Jadi minus min 3 kali 5 kali 4. Minus min 3 kali 5 kali 4. Kemudian lagi minus 4 kali min 6 kali 2. Minus ini. Kemudian minus 1 kali 1 kali minus 2. Lalu ini kita, ya ini kan satu-satu ya. Kita kalikan satu-satu. Jadi ini 2 kali 5, 10. Ini. Kemudian min 2, min 6, min 3. Lihat. Min. Minusnya ganjil. Berarti ini minus. Jadi nanti menjadi ini minus 36. Kemudian 4 kali 4, 16. Kemudian lihat ini minus dalam kurung 4 kali 5. Itu sama dengan 20 kali 3 itu jadi 60 minus. Kemudian ini kita kalikan jadi 48. Jangan lupa tandanya minus. Kemudian ini juga minus 2. Lalu kita jumlahkan semua. Kita peroleh bahwa determinan dari A ini adalah 100. Ini contoh yang lain lagi metode Sarus. Misalnya saya punya matriks seperti ini. Sama dengan sebelumnya. Kita isikan dulu ini. Semua komponen. Kita tuliskan semua komponen ini dulu. Nih. Kemudian ditambahkan 2 kolom pertama. Yang ini dan ini. Kita ambil ulang. Lalu kita silang. Ini ke bawah. Yang silang ke bawah ini positif. Jadi 3, 5, 4. Kita kalikan. Plus lagi. Min 1, 2, 3. Ini. Plus 4, min 1, min 3. Kemudian kita silang diagonal ke atas, jadi dari 3, 5, 4. Nih. Tapi itu adalah negatif, jadi min 3, 5, 4. Kemudian negatif, min 3, 2, 3. Nih. Kemudian negatif atau kurang 4, min 1, min 1. Kemudian kita hitung satu-satu. Ini jadi 60. Ini menjadi ini min 6. Ini jadi 12. Ini menjadi min 60 ini. Ya, ini min 18, kemudian ini 4. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya. Dan kalau kita jumlahkan semua, kita peroleh itu sama dengan 20. Jadi determinan matriks B ini adalah 20. Kemudian kita lihat dulu ada istilah minor dan kofaktor. Tapi kita lihat dulu apa itu minor. Jadi misalnya ada matriks dengan elemen-elemen seperti ini akan dicari seluruh minornya. Nah,
Jadi minor itu apa? Misalnya saya suruh cari minor dari 11. Jadi 11 itu maksudnya baris pertama, kolom pertama. Jadi saya silangkan di baris pertama dan kolom pertama. Di luar daripada itu, itulah yang kita sebut dengan minornya. Jadi determinan dari ininya, yang sisa dari yang tidak masuk dalam baris pertama dan kolom pertama. Jadi minor dari 11 itu adalah 5 min 6, 4, 1. Kemudian kita kali silang, 5 kali 1 kurang 4 kali min 6. Jadi kurang 4 kali min 6. Hasilnya 29. Kalau M12 bagaimana? M12 berarti nanti kita harus mencoret baris pertama, kolom kedua. Jadi baris pertama, ini baris pertama, kolom kedua. Berarti nanti yang kita lihat adalah 1 min 3 dan min 6, 1. Jadi kita lihat ini M12. Jadi selain baris pertama dan kolom kedua, sisanya adalah 1 min 6, min 3, 1. Kita kali silang, 1 kali 1 kurang min 3, min 6. Nih, min 3, min 6. Ini totalnya ini ganjil berarti negatif, jadi 1 kurang 18. Hasilnya adalah minus 17. Nah, kalau M13 bagaimana? M13 itu tentu saja baris pertama kolom ketiga, maka sisanya adalah ini. Berarti 1 kali 4, 4 dikurang min 3 kali 5, kurang minus, berarti menjadi plus. Jadi 1 kali 4, 4, tambah 15 jadi 19. Kalau 21 bagaimana? Berarti baris kedua kolom pertama. Berarti sisanya adalah min 2, 4, 4, 1. Kita kali silang, min 2 kali 1, min 2, kurang 16. Berarti menjadi minus 18. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, M2 14, M2 32, kalau 31 min 8, 32 min 16, kemudian kalau 33 itu hasilnya adalah 12. Silahkan dicoba sendiri. Itu adalah minor. Sekarang kofaktor. Sebenarnya kofaktor dan minor itu berkaitan. Sebab yang kita sebut dengan kofaktor KIJ itu sama dengan min 1 plus I plus J MIJ. Tentu saja dari ini berarti apabila penjumlahan antara baris dan kolom itu ini maaf, ini bukan 1 ya, tapi I plus J ya. Ini maaf, pangkatnya ini I plus J. Maka apabila penjumlahan antara baris dan kolom itu sama dengan genap, maka di sini menjadi kofaktor itu sama dengan minornya. Tetapi kalau dia penjumlahannya itu negatif, maka kofaktornya itu sama dengan minus minornya. Jadi hanya plus atau minus itu aja, ya. Oke, pada contoh sebelumnya yang ini tadi, ini jadi kita sudah hitung tadi ini bahwa minor dari setiap komponen ini adalah seperti ini, ya. Semua tadi sudah kita hitung sampai M33-nya, M12. Dengan demikian untuk K11, I-nya 1, J-nya 1, maka jumlahnya genap atau 2 itu genap, berarti kofaktor sama dengan minornya, ya. Berarti K11 akan sama dengan M11 yaitu 29. Bagaimana kalau K12? K12 berarti I-nya 1, J-nya 2, 1 tambah 2 berarti 3, 3 itu ganjil, maka K12 sama dengan min M12. Berarti kalau tadi M12 min 17, maka K12 jadi 17. Nah, intinya ini semuanya akan jadi terbalik selama jumlah antara jumlah antara baris dan kolomnya itu ganjil. Kalau ini 1 tambah 3, 4, berarti akan sama. M13 sama dengan K13. M21 akan sama dengan, K21, 2 tambah 1 itu ganjil, akan menjadi min M21. Jadi K21 sama dengan 18. Dan seterusnya, kita akan lihat ke bawah, sampai nanti bahwa M32 akan juga jadi 16. Dan M33 itu tetap akan sama dengan 12. Karena 3 tambah 3 itu genap, sehingga K33 harus sama dengan M33. Ya, oke. Sekarang bagaimana kalau matriksnya itu lebih dari 3? Ya, minimal 3 kali 3, tapi bukan metode Sarus ya. Jadi kita menggunakan
mencari determinan matriks 3x3 selain metode Sarus. Apalagi kalau matriksnya ukurannya lebih dari 3x3. Ingat, matriks yang ada determinannya hanyalah matriks bujur sangkar, yaitu jumlah antara baris dan kolomnya itu sama. Selain itu, kita tidak bisa mencari determinannya. Baik, kita lihat. Nah, misalkan matriks ini 2 min 2, 4, 1, 5, min 6, min 3, 4, 1. Kita akan menggunakan metode kofaktor untuk menyelesaikan matriks tersebut. Nah, untuk mencari determinan matriks itu bisa kita ekspansi ke kolom atau baris mana saja. Maksudnya bagaimana? Misalnya saya punya matriks ini, saya uraikan dalam bentuk komponen begini. Matriks A itu sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Saya bisa mengekspansikannya ke dalam baris pertama saja. Kalau dalam baris pertama, berarti saya tulis begini. A dikali K11, ini, A kali K11, tambah B kali K12, tambah C kali K13. Ya. Ingat, K itu adalah kofaktor. Ini 11 berarti AM11. Karena ini 12 berarti kofaktornya sama dengan minus dari minornya. Jadi AM11 min BM12 tambah CM13. Ya. Bagaimana seandainya saya mengekspansikan ke ke kolom pertama? Maka tentu saja kita akan tulis di sini A dikali K11 ditambah D dikali K21 ditambah tambah G dikali K31. Jadi A11, A11, maksudnya A kali K11 berarti ini sama dengan AM11. Ini menjadi minus D kali M21 plus G dikali M31. Nah, kembali kepada yang di atas tadi di sini, ya. Kalau diketahui tadi di sini, bisa dihitung sendiri ya. Ini kan sama dengan soal sebelumnya, K11 itu 2, K12 17 dan seterusnya, ya. Maka kita bisa mengekspansikan ini tadi kalau ke baris pertama berarti A-nya 2, K11 berarti 2 kali 29. Ini, sorry, ya. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ini A kali 29 tambah, A-nya itu 2, jadi 2 kali 29. Kemudian min 2 kali 17 ditambah 4 dikali 19. Maka nanti kita akan lihat bahwa determinannya itu adalah 100. Kita lihat contoh berikutnya. Oke. Saya punya matriks ini, ya. Matriks C sama dengan ini. Banyak sekali. Nah, untuk model yang seperti ini, kita mengekspansikannya ke baris atau kolom yang paling banyak nolnya. Ya. Jadi kalau dalam hal ini kita bisa mengekspansikannya ke baris pertama atau ke kolom keempat. Ya, saya ulangi, baris pertama atau kolom keempat. Ya. Jadi yang pertama kalau yang saya pakai ini berarti min 1. Jadi pakai ini, min 1 dikali dengan yang ini, sisanya ini. Berarti min 1 kali yang sisanya ini. Sisanya ini adalah 1700, ya, yang kita sebut dengan minor tadi, 1220, min 7, 5, 1, 2. Jadi sebenarnya kan rumusnya begini. A1 kali K11. Atau dalam hal ini A1 dikali M11. Kenapa? Karena 1 plus 1 itu 2. Berarti K11 sama dengan M11. Dan ini adalah M11-nya, minornya. Ya, saya ulangi, minornya itu M11 adalah 1700, 1220, dan min 7, 5, 1, 2. Min 1. Kemudian yang dalam kurung ini, kita cari lagi determinannya. Tentu saja saya ekspansikan sekali lagi ke baris atau kolom yang paling banyak nolnya. Oke lah, saya ambil lagi yang ke baris pertama ini. Berarti ada min 1 di luar sini. Kalikan dengan yang ini, 17. Makanya min 17. Kali minornya. Minornya yang ini. Ini. Ya, minornya ini 205,5. Jadi 205,5. Nah,
Ini tidak usah kita uraikan ini lagi, tinggal langsung cari determinan ini adalah minus 17 dikali 2 kali setengah. 2 kali setengah dikurang 5 kali 0, 5 kali 0 ya 0, berarti min 7. Min 17 dikali 2 kali setengah, ini jadi 1. Jadi determinan dari C itu adalah minus 17. Ya, saya kira cukup sekian untuk determinan matriks. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.